Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya di bulan yang sangat mulia, adalah bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang dibebaskan dari nerakanya dan juga termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang kali ini, Bapak sekalian, insyaallah pembahasan kita adalah berkaitan dengan interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga beliau, khususnya adalah dengan istri-istri beliau. Hal ini kita angkat ke permukaan, ya, kita bahas tema ini. Di antara sebabnya adalah karena kita membaca beberapa berita, khususnya yang di daerah dekat dengan kita, ya, daerah Jakarta, Bapak sekalian, bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang terjadi perceraian di antara mereka, antara suami dan istri, dan rata-rata penyebabnya adalah karena adanya pertengkaran, adanya kekerasan, adanya juga sebagian keluarga itu yang ditelantarkan. Dan ternyata ada juga penyebab dari sekian banyak perceraian itu adalah karena belum memiliki ilmu tentang rumah tangga, ya, ilmu tentang komunikasi antara suami dan istri. Saya membaca berita bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2023 di daerah Jakarta Selatan saja terjadi kasus perceraian itu 1612 kasus. Itu dalam rentang hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, hanya 5 bulan. Jadi dalam rentang 5 bulan kasus perceraian sudah lebih dari 1600, dan itu hanya di daerah Jakarta Selatan. Belum Jakarta Utara, Jakarta Timur, ya, Jakarta Pusat dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2023 terjadi kasus perceraian itu meningkat, ya, meningkatnya 54%. Jadi kalau tahun 2021 kasusnya itu hanya 447.000, ya, 447.000 lebih, maka di tahun 2022 menjadi 516.334. Jadi naiknya cukup drastis, 54%, Bapak sekalian. Dan setelah diteliti lagi, ternyata perceraian tersebut 75%-nya, Bapak sekalian, adalah karena gugatan istri. Jadi istri yang menggugat. Sedangkan 24%-nya itu karena suami yang menceraikan istrinya. Sedangkan kalau dibandingkan di antara daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maka perceraian tertinggi itu ternyata di daerah Jawa Barat, Bapak sekalian. Nah, melihat beberapa kasus tadi, maka alangkah baiknya barangkali, ya, kita sampaikan beberapa contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berinteraksi dengan istrinya. Dan hal ini apabila kita sudah mengetahuinya, mudah-mudahan dapat menekan kasus perceraian. Dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh suami, apa pula yang harus dikerjakan oleh seorang istri, nah itu tergambar dalam keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah hafizakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 11 istri. Ya, jadi istri Rasul ada 11. Ada Khadijah binti Khuwailid.
dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika usianya 40 tahun. Kemudian ada Aisyah binti Abi Bakar, dinikahi oleh Rasul usianya pada waktu itu 6 tahun. Kemudian ada Hafsah binti Umar, dinikahi oleh Rasul usianya 19 tahun. Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah, usianya saat dinikahi 55 tahun. Kemudian ada Zainab binti Jahsy al-Asadiyah, usianya 35 tahun pada waktu itu. Kemudian Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah, usianya 30 tahun. Ada Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah, usianya 29 tahun. Ada Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan al-Umayyah, usia saat dinikahi 40 tahun. Kemudian ada Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, usianya sekitar 26 tahun. Kemudian Juwairiyah binti Al-Harith Al-Mustaliqiyah, saat dinikahi usianya 20 tahun. Dan ada Sofiyah binti Huyai An-Nudairiyah, usianya pada waktu itu 17 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Adapun 2 istri yang lainnya meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah. Jadi Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah meninggal duluan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan kepada kita dan memberikan contoh real bagaimana melangsungkan keluarga Islami, ya. Dan ini pun adalah sebagai bukti nyata dan juga realisasi nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan ma'ruf. Perkataan kita harus ma'ruf, perbuatan kita harus ma'ruf. Pokoknya segala yang kita lakukan terhadap keluarga bersifat ma'ruf, Bapak sekalian. Sesuatu yang sudah disepakati kebaikannya, baik secara syariat ataupun secara adat, atau juga mungkin kalau ditambahkan secara hukum positif. Semuanya menilai itu adalah ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan, ana khairukum li ahli, ya. Ataupun Rasul menyatakan di awalnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan saya, kata Rasul, adalah orang yang terbaik bagi keluarga saya. Nah, dari hadis ini pun Bapak sekalian, kita mengambil pelajaran bahwasannya menikah atau memiliki istri adalah salah satu sunnah para nabi. Bukan hanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para nabi. Semua nabi yang diutus, ya, mereka menyunahkan, mereka mengajarkan kepada umatnya untuk menikah. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang maknanya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada manusia sebelummu, gitu ya, para rasul, dan kami menjadikan bagi mereka istri dan anak. Makanya Bapak sekalian, orang yang tidak mau menikah berarti menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyelisihi seluruh sunnah para nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya? Mari kita lihat di antaranya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan ngobrol dengan istrinya setiap hari, masya Allah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyediakan dan meluangkan waktu untuk berbicara, ngobrol dengan istri-istrinya. Coba kita lihat hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat subuh, maka beliau tetap berada di tempat sholatnya sampai kemudian manusia pun hadir, manusia pun berkeliling, gitu ya, di sekeliling Rasulullah SAW sampai terbit matahari. Berarti sampai waktu syuruk, ya. Setelah waktu syuruk,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang ke rumahnya, mendatangi istrinya satu persatu, ya. Thumma yadkhulu ala nisaihi imra'atan imra'atan. Jadi satu persatu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusallimu alaihinna, mengucapkan salam kepada mereka, wa yad'uhu lahunna, mendoakan mereka. Dan kemudian kalau hari itu adalah jatah salah seorang istrinya, maka beliau menginap di rumahnya tersebut. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama bahwa di pagi hari Rasul itu keliling ke semua istrinya untuk mengucapkan salam, bertanya kabar dan mendoakan. Sehingga Ibnu Hajar juga beliau menyatakan bahwa alladzi kana yaqa' fi awwalin nahar salamun wa du'aun mahdun. Yang terjadi di awal siang itu hanya sekedar mengucapkan salam dan mendoakan. Walladzi fi akhirih ma'ahu julus. Adapun kalau di akhir siang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk dengan istrinya, kemudian juga wasti'nas, ngobrol dengan mereka, ya. Kemudian wa muhadatsah, bercengkrama ataupun juga ngobrol apa sekalian. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha juga, tidak ada satu hari pun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi satu persatu di antara kami tanpa melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi kalau ada yang jatah malam itu adalah pada istrinya ataupun salah satu istrinya, maka barulah beliau menginap di tempatnya tersebut. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sibuk berdakwah, ya, sibuk mengajari umatnya dan juga sebagainya, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan waktu untuk berdialog dengan istrinya. Sampai disebutkan yasharu ma'a zaujatihi wa yu'annisuhunna, bahkan begadang untuk ngobrol dengan istrinya. Masya Allah, ini adalah pelajaran bagi kita. Barangkali kita sering beralasan sehari-hari capek bekerja dari pagi sampai sore, pulang ke rumah sudah malam, sehingga ketika datang di rumah yang ada tinggal waktu tidur. Ternyata Rasul tidak seperti itu. Rasul meluangkan waktu. Yuk kita dengarkan cerita daripada istri, Bapak sekalian, ya. Kemudian juga apa keluhannya, kemudian apa problematika pada hari itu, sama-sama kita carikan solusinya, jalan keluarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Bapak sekalian, beliau selalu memberikan muasyarah bil ma'ruf. Jadi interaksinya itu selalu baik dalam setiap hal, ya, dalam segala kondisi, Bapak sekalian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi disebutkan, beliau mendatangi istrinya, pernah mendatangi istrinya dalam satu malam semuanya digilir gitu, ya. Sampai Anas bin Malik juga menyatakan Rasulullah Alaihi Wasallam pernah mendatangi seluruh istrinya dalam satu malam. Maka Qatadah sebagai murid daripada Anas bin Malik ini, beliau bertanya, wahai Anas, awakana yutiquhu, apakah mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu mendatangi semua istri hanya dalam satu malam? Maka kata Anas bin Malik, sesungguhnya kami menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kekuatan 30 orang. Ini ya salah satu hikmah kenapa Rasul memiliki banyak istri, juga adalah karena Rasul diberi kekuatan 30 orang. Dan juga hikmah yang lainnya ada yang menyatakan karena istri-istri Rasul itu adalah contoh bagi seluruh istri yang ada di atas muka bumi ini, Bapak sekalian. Nah, Ibnu Hajar rahimahullahu taala belum menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata beliau pun masih memiliki kekuatan gitu, ya, untuk
memberikan muasyarah bil ma'ruf kepada istri-istrinya. Nah, hal ini alikhwah hafizakumullah adalah salah satu keistimewaan juga ya yang dan kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun mau memiliki istri lebih daripada satu, tidak boleh lebih dari 4, gitu ya. Kalau Rasul sampai 11, kalau kita maksimal 4. Tapi kalau satu pun ya sudah batuk-batuk, ya cukuplah satu barangkali Bapak sekalian ya, ikhwah. Nah, kemudian bagaimana interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya yang selanjutnya, Bapak sekalian, ikhwah hafizakumullah. Kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melupakan kebaikan. Contoh adalah kebaikan yang telah diberikan oleh Khadijah. Jadi walaupun ibunda Khadijah sudah meninggal dunia, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, tidak pernah ada seorang pun dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah bertemu. Ini Khadijah, melihat Khadijah. Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyebut Khadijah ya, banyak sekali menyebut Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa dari Khadijah saya diberi ini dan juga itu ya. Dalam hadis lain disebutkan sesungguhnya Khadijah itu adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul ketika manusia kufur. Kemudian juga Khadijah itu telah membantuku dengan hartanya ketika sebagian manusia justru malah menjauhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki putra. Ya, kita lihat Bapak sekalian beberapa putra dari Khadijah. Yang pertama ada Al-Qasim, ya ada Al-Qasim. Kemudian ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah dan Abdullah. Ini adalah anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bosan untuk menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Nah, ini adalah pelajaran dan ini juga adalah sebagai contoh bagi kita. Barangkali ada sebagian jamaah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya meninggal duluan. Maka ini adalah contoh nyata dari Rasul. Rasul tidak pernah melupakan kebaikan istrinya. Karena kata Syekh Al-Munajjid, ada sebagian suami ketika istrinya sudah meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi dengan istri yang lain gitu ya, dia malah menyebut-nyebut keburukan istri yang pertama ya. Nah, ini adalah perkara yang tidak baik Bapak sekalian, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Rasul justru memerintahkan kepada kita, ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai engkau lupakan. Ya, dia telah melahirkan anak kita, dia telah menyiapkan makanan kita, dia telah menyetrikakan baju kita, pokoknya menyediakan ya kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan juga dia rela meninggalkan keluarganya hanya untuk mengabdi ataupun juga bermuamalah dan untuk membantu kita itu Bapak sekalian ya, untuk berbakti kepada suaminya. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak sekalian berinteraksi dengan istrinya itu disebutkan dalam buku ini al-ikhwah hafizakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mencium istrinya ketika beliau mau keluar rumah. Masya Allah. Ini hadisnya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencium sebagian istri-istrinya ketika akan keluar menuju sholat. Masya Allah ya. Ketika akan sholat. Dan juga ikhwah hafizakumullah,
Rasul ketika ditanya, saya adalah orang yang paling kuat menahan syahwat. Nah ini adalah pelajaran, jika di antara kita yang sedang berpuasa namun gak cukup kuat untuk menahan syahwat, ya alangkah baiknya tidak mencium istri gitu ya. Tapi kalau kuat boleh. Ini saja barangkali yang dapat kita sampaikan. Saya melihat jam di sana sudah kurang 10 menit ya Bapak sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini ternyata masih ada 5 menit. Masih 5 menit ya di sana, Masya Allah. Baik, saya tambah lagi. Ini sayang Bapak sekalian, mumpung pada puasa juga, ya tidak ada makan siang Bapak sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau minum, maka beliau minum dari bekas mulut istrinya. Nah ini salah satu sunnah Bapak sekalian. Contohnya kita mengambilkan minum untuk istri kita, kemudian disuruh istri untuk minum, di mana bekas bibir istri kita, nah di sanalah kita minum Bapak sekalian. Ini contoh dari Rasul, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwa saya minum dalam keadaan haid. Kemudian saya berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gelas tersebut. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya di bekas bibirku. Masya Allah. Fayad'u fahu ala maudi'i fiyya. Rasul meletakkan bibirnya di bekas bibir Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini ternyata juga Bapak sekalian menumbuhkan rasa kasih sayang di antara suami dan juga istri. Termasuk, dan ini barangkali sesuatu yang sebagian orang merasa heran. Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bersiwak dengan siwak istrinya. Ini Bapak sekalian ya. Jadi bersiwak dengan siwak istrinya. Ibunda Aisyah menyatakan, inna min ni'amillahi alayya, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku, di hariku, kata beliau, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara air liurnya dengan air liurku, atau dengan sebaliknya ya, air liur Ibunda Aisyah dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Rasul sedang sakaratul maut Bapak sekalian ya. Kemudian masuklah Abdurrahman dengan membawa siwak. Padahal beliau sedang sakaratul maut. Rasul melihat siwaknya. Maka Ibunda Aisyah sadar, Ibunda Aisyah faham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak. Maka kemudian ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ambilkan siwak itu untukmu? Maka Rasul memberikan isyarat dengan anggukan kepalanya. Ini bayangkan sedang sakaratul maut. Sedang sakaratul maut itu sulit untuk berbicara Bapak sekalian, berat. Maka Rasul pun ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah saya ambilkan siwak ini untukmu? Rasul hanya ngangguk, memberikan isyarat iya. Maka diambil oleh Ibunda Aisyah, kemudian dilunakkan menggunakan mulut beliau dengan gigi beliau. Setelah lunak, setelah halus, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Rasulullah SAW bersiwak dengan sebaik-baiknya bersiwak. Masya Allah. Lalu tidak lama setelah itu Rasulullah SAW bersender ya ke pangkuannya Khadijah, di pangku gitu, di antara dada dan perutnya Aisyah itu sedang di pangkuannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya, yaitu adalah mengingat umatnya, mengingat sholat ya, kemudian juga mengingatkan hamba sahaya yang kita miliki. Lalu Rasulullah SAW menyatakan firrafiqil a'la, beliau lebih memilih tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun meninggal dunia Bapak sekalian. Ikhwah hafizakumullah. Nah inilah barangkali yang dapat kita sampaikan. Semoga dalam kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan, karena masih banyak bagaimana interaksi Rasul dengan istri-istrinya. Termasuk Bapak sekalian, Rasul biasa meletakkan kepala beliau untuk tidur-tiduran di paha istrinya. Itu biasa ya. Baiklah, inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang keliru maka dari saya dan dari setan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.